Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Udin. Oh ya, kita doakan semoga teman kalian semoga cepat sembuh dan bisa kembali bergabung untuk melaksanakan pelajaran di sekolah ya. Namun sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh KM. Silakan. Siap memberi salam. Memberi hormat, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan wa nabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah berilah aku ilmu dan kecerdasan yang bermanfaat. Amin. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, kita breaking dulu ya. Tepuk semangat. Nah, sebagai bentuk rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu Nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa, tanda rasa kita bela bersama. ya, masuk ke pembelajaran hari ini. Kita akan belajar pelajaran IPAS, yaitu mengenal pemerintahan daerah. Apa yang kalian tahu tentang mengenal pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah apa? Contohnya, Bupati, bupati, camat, RT. Ya, bagus. Nah, ada yang sudah pernah ke Ciamis? Nah, tahu kantor bupati? Tidak. Nah, ini kantor bupati. Contohnya adalah ini. Ini adalah kantor Bupati Siapa? Bupati Ciamis. Belum tahu? Bupati Ciamis adalah Dr. Andes Haji Herdiat Sunaria. Ya. Beliau adalah Bupati Ciamis periode 2025-2030. Karena masa pemerintahan di Kabupaten Ciamis adalah 5 tahun, itu satu periode, ya. Terus ini adalah salah satu contoh
kantor Bupati Ciamis. Kalau Banjar itu bukan, karena ini kabupaten dan pemimpinnya disebut bupati. Kalau kota Banjar itu beda lagi. Ada yang udah pernah ke Banjar? Pernah? Ngapain ke Banjar? Jalan-jalan? Belanja? Sama siapa? Keluarga? Ya. Kalau Banjar, kota Banjar itu beda lagi. Namanya karena kota, dia wali kota. Kalau tadi kan kabupaten, bupati. Kalau Banjar karena kota Banjar, dia wali kota namanya, pemimpinnya. Nah, ini adalah contoh kantor kota Banjar. Ada yang tahu siapa wali kota kota Banjar? Kita tahu? Insinyur Haji Sudarsono. Namanya Insinyur Haji Sudarsono. Bapak ulangi, siapa nama Bupati Ciamis? Dr. Andes Haji Herdiat Sunaria. Siap. Dr. Andes Haji Herdiat Sunaria. Kalau wali kota kota Banjar, Insinyur Haji Sudarsono. Insinyur Haji Sudarsono. Bupati Ciamis siapa? Bupati Ciamis Haji Sunaria. Kalau wali kota kota Banjar, Insinyur Haji Sudarsono. Nah, di sini Bapak telah menyediakan video pembelajaran tentang mengenal pemerintahan daerah. Kalian cermati dan pahami apa yang ada di dalam video pembelajaran tersebut. Nanti Bapak akan memberikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok untuk kalian mengenai tugas-tugas yang ada di pemimpin di daerahku ya, pemimpin yang ada di daerah kita ya. Sekarang kita masuk ke video pembelajaran. Anak-anak sebelum kita mulai belajar, coba anak-anak ambil dulu bagian dari ini. Nah, yang sebelah kiri itu adalah kantor bupati dan sebelah kanan itu kantor balai kota. Anak-anak, kita akan mengenal pemerintahan daerah. Nah, balai kota atau kantor bupati itu merupakan contoh bagian dari pemerintahan daerah. Balai kota ditempati oleh wali kota, sedangkan kantor bupati ditempati oleh bupati. Anak-anak pada video sebelumnya kita. Balai kota ditempati oleh siapa? Balai kota ditempati oleh siapa? Wali kota, ya betul. Kalau kantor bupati ditempati oleh bupati. Dan membahas tentang kota dan kabupaten ya. Kalau kota itu pemimpinnya wali kota dan kabupaten itu dipimpin oleh bupati. Itu jangan lupa ini. Anak-anak perlu tahu bedanya pemerintah dan pemerintahan. Kalau pemerintah itu adalah suatu kelompok yang mengurus dan mengelola segala urusan di pemerintah. Sedangkan pemerintahan adalah cara mengelola kehidupan di pemerintah. Cara dulu bagian dari pemerintahan daerah. Tempat kalau belum itu adalah suatu kelompok yang mengurus. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi pemerintah dan pemerintahan. Kalau pemerintah adalah suatu kelompok yang mengurus dan mengelola segala urusan di pemerintah. Sedangkan pemerintahan adalah cara mengelola kehidupan di pemerintah. Ini jadi sesuatu hal yang beda ya. Sementara untuk kalimatnya hampir mendekati ya, hampir sama. Urus dan mengelola segala urusan di pemerintah. Sedangkan pemerintahan adalah cara mengelola kehidupan di pemerintah. Nah, jadi beda ya antara pemerintah dan pemerintahan. Kalau pemerintah itu yang mengurus, sedangkan pemerintah itu caranya. Anak-anak, pemerintah itu pada seorang kalian dibagi menjadi dua. Ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu pemerintah yang mengurus dan mengelola wilayah berupa negara. Jadi negara itu yang mengurus pemerintah pusat. Contohnya presiden, menteri, pejabat setingkat menteri. Sedangkan pemerintah daerah itu pemerintah yang mengurus dan mengelola wilayah di bawah negara atau wilayah di setiap daerah. Contohnya wali kota dan bupati. Nah, pemerintah pusat tugasnya apa saja? Contohnya? Mengurus dan mengelola wilayah. Ya, mengelola wilayah berupa negara. Contohnya seperti Presiden, menteri, pejabat, setingkat menteri. menteri. Kalau pemerintah daerah, pemerintah yang mengurus dan mengelola di wilayah di bawah negara. Nah, contohnya Wali kota, bupati. wali kota dan bupati. Seperti yang tadi Bapak bilang kan, pemerintah daerah itu ada wali kota, ada bupati. Kita perlu mengenal tingkatan di pemerintah daerah. Jadi tingkatannya. Yang pertama adalah bupati atau wali
adalah tingkatannya. Berarti wali kota yang mengurus DPRD. DPRD itu singkatan dari apa? Belum tahu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kalau yang sering dibilang di sini kan biasanya Pandewan ya. Itu adalah salah satu orang yang menjadi wakil kita di tingkat daerah. Namanya adalah DPRD. Bupati atau wali kota itu kita menjabat ke DPRD. Kemudian dari bupati atau wali kota turun ke camat, kemudian camat turun lagi ke kepala desa atau lurah, dan kepala desa atau lurah itu akan dibantu oleh ketua RT dan juga ketua RW. Nah, kita bahas satu persatu ya, karena yang pertama yang kita bahas dulu adalah lembaga kemasyarakatan desa atau LKD. Nah, ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat anak-anak. Nah, LKD ini memiliki prinsip kesukarelaan, kemandirian, dan keragaman. LKD ini tidak termasuk dalam pemerintahan daerah anak-anak dan bukan merupakan bagian dari pejabat negara, namun tugasnya ini membantu pemerintahan desa atau kelurahan, contohnya RT dan RW. Selanjutnya adalah pemerintahan desa atau kelurahan. Nah, pemerintahan desa atau kelurahan adalah pemerintahan daerah yang memimpin dan mengelola wilayah desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan ini merupakan wilayah pemerintahan terkecil anak-anak yang berada di bawah tingkat kecamatan. Pada video sebelumnya sudah kita bahas sedikit. Nah, sehingga wilayahnya desa dan kelurahan ini lebih kecil daripada wilayah kecamatan. Pemerintah desa diatur oleh kepala desa sebagai pemimpinnya dan perangkat desa. Sedangkan kelurahan ini dipimpin oleh lurah dan juga perangkat pemerintah kelurahan sebagai pembantu lurah. Nah, kepala desa dan lurah ini memiliki kedudukan yang sama anak-anak. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan lurah ditunjuk dari PNS. Selanjutnya pemerintah kecamatan. Ini lebih tinggi daripada pemerintah di desa atau kelurahan. Nah, pemerintah kecamatan merupakan pemerintah daerah yang mengatur wilayah kecamatan. Pemerintah kecamatan ini berada di bawah pemerintah kota ataupun kabupaten. Tugas pemerintah kecamatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan pemerintah kabupaten anak-anak. Nah, pemerintah kecamatan ini dipimpin oleh camat dan dibantu oleh perangkat kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, semua pemerintahan camat akan memperoleh kelimpahan kewenangan pemerintahan dari wali kota ataupun bupati. Nah, Pemerintahan kecamatan dipimpin oleh siapa? Oleh camat. Oleh camat ya, pemerintahan kecamatan dipimpin oleh camat. Kalau pemerintahan kabupaten dipimpin oleh bupati. Kalau pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa. Nah, berikutnya adalah pemerintah kota atau kabupaten. Ini merupakan pemerintah daerah yang mengatur wilayah kota atau kabupaten anak-anak. Nah, wilayahnya ini terdiri dari beberapa kecamatan. Pemerintah kota dipimpin oleh wali kota dan pemerintah kabupaten dipimpin oleh bupati. Wali kota dibantu oleh wakil wali kota dan beberapa unsur pemerintah kota. Sedangkan bupati juga dibantu oleh wakil bupati dan beberapa unsur pemerintah kabupaten. Nah, berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang tadi ya? Perwakilan Rakyat DPRD. Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah. Nah, karena DPRD ini sebagai unsur lembaga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. DPRD merupakan mitra kecil bupati ataupun wali kota. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dari video ini kalian bisa lebih paham desa atau lurah. Nah, barusan kan sudah terbahas ya, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat yaitu dikelola oleh siapa? Yang tadi pusat. Siapa presiden kita? Bapak Haji Prabowo Subianto. Nah, itu beliau yang mengurusi pemerintahan pusat. Kalau pemerintahan daerah dipimpin oleh Bapak Haji Hadiat Sunaria selaku Bupati Ciamis. Nah, ini adalah tingkatan pemerintahan daerah, mulai dari yang dari atas dulu ya, bupati atau wali kota, dan sekaligus juga ini adalah mitra kerja. DPRD itu adalah mitra kerja daripada bupati dan wali kota. Kemudian turun ke camat yang berada di kecamatan, turun lagi kepada kepala desa ataupun lurah yang ada di pemerintahan desa, dan juga ketua RW, kemudian ketua RT. Namun untuk RW dan RT itu tidak termasuk ke dalam pejabat negara ya, karena mereka bersifatnya sukarelawan ya, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk melanjutkan pelajaran ini, Bapak akan membagikan KPD yang harus kalian isi secara berkelompok, di mana kalian akan diberi soal tugas apa saja yang harus dilakukan dari masing-masing tingkatan yang ada di sini ya. Tugas apa saja yang ada di tingkatan di layar yang Bapak sediakan. Kali ini untuk kelompok 1 bagi 3 kelompok saja ya semuanya. Berapa? 11 orang. Bagi 3 kelompok saja. Silakan keluarkan alat saya bersama bukunya. Kelompok 2. Ini ya. Dua sampai. Ada apa beda? Boleh apa beda? Ya, pakai bawah ini. Makasih semangat kerja sore.
Kita sudah makan ya? Oh, kita membantu berarti. Bentar ya. Silakan. Bentar, masuk ya. Nanti setelah selesai ada dua kelompok yang sosialisasikan ke depan ya. Dari hasil apa yang dicatat. Sudah semuanya? Ya, silakan untuk presentasi kelompok 1. Apa soalnya? Tugas pengurus RT dan RW. 1. Membantu kepala dalam bidang pelayanan pemerintah. 2. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Ya, betul. Silakan dulu. Kelompok 2. Soalnya tugas lurah. Silakan. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. 2. Melaksanakan pelayanan masyarakat. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan jangan dan pemerintah oleh peraturan perundang-undangan. Ya, betul. Silakan dulu. Kelompok 3. Tugas kepala desa apa saja?
Ya bagus, terima kasih. Nah, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke depan. Nah, tadi kalian telah belajar tentang tugas-tugas pemerintah pemimpin di daerahku ya. Dalam lingkup kecil, diantaranya ada tugas RT dan RW, apalagi tugas lurah dan tugas kepala desa. Teman-teman kalian telah mempresentasikannya ke depan. Sekarang untuk tugas camat diantaranya adalah menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan, mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan prasarana pelayanan umum, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi camat itu adalah yang mengawasi kegiatan pemerintahan yang ada di desa. Jadi Bapak Camat itu yang mengawasi kegiatan pemerintahan di desa ya. Dan untuk tugas bupati wali kota, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, karena tadi DPRD adalah mitra kerja daripada bupati ataupun wali kota ya. Jadi siapa DPRD? DPRD siapa? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD adalah mitra kerja daripada bupati ataupun wali kota. Tugas lain daripada bupati adalah menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD kepada DPRD, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Itu adalah tugas bupati atau wali kota. Sekarang tugas DPRD. Tugas DPRD membentuk peraturan daerah bersama bupati dan wali kota, karena tadi DPRD itu adalah mitra kerja daripada bupati dan wali kota. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian bupati atau wali kota, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana anak? Masih ada yang kalian ingin tanyakan tentang ayo mengenal pemerintahan? Cukup? Oh, baik. Saya rasa untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum pulang, kita berdoa dulu dipimpin oleh Ketua Murid Islam. Iya, memeriksa